tema yang akan membahas mengenai berkurangnya kepercayaan terhadap pejabat tinggi di Indonesia. Berikut merupakan beberapa contoh pejabat tinggi di Indonesia, yaitu ada Presiden kita, Bapak Joko Widodo, ada Menteri Pendidikan kita, yaitu Bapak Anies Baswedan, ada juga Menteri Perikanan dan Kelautan, yaitu Ibu Susi Pujiastuti, lalu ada salah satu politisi partai di Indonesia, Partai Demokrat, yaitu Bapak Luhut Sitompul. Lalu, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya kepercayaan terhadap pejabat tinggi di Indonesia? Ada korupsi, egois, berbohong, sekedar janji, kinerja buruk, dan tidak kompeten. Korupsi itu yang berarti mengambil uang rakyat secara dengan rasa egois yang ingin mendapatkan lebih. Berbohong, sekedar janji itu banyak pejabat tinggi di Indonesia yang hanya berbicara akan mengatasi masalah-masalah di Indonesia seperti masalah perekonomian, masalah kemiskinan, masalah pendidikan, tetapi pada akhirnya masih banyak pengangguran, masih banyak orang-orang yang tidak dapat sekolah. Lalu kinerja yang buruk dan tidak kompeten. Banyak pejabat tinggi di Indonesia yang memegang jabatan tertentu, tetapi ia tidak bisa menjalankan tugas atau wewenangnya dengan baik. Lalu apa faktor utama dari berkurangnya kepercayaan terhadap pejabat tinggi di Indonesia? Menurut saya faktornya karena korupsi. Jadi contoh bentuk korupsi adalah kasus pencucian uang atau yang biasa disebut dengan money laundering, yaitu menyembunyikan harta atau uang hasil korupsi dengan mengganti statusnya yang tadinya hasil uang korupsi menjadi alasan-alasan yang seperti berbisnis atau telah bekerja, padahal hasil uang tersebut merupakan hasil dari korupsi. Lalu ada kasus suap. Kasus suap itu banyak pejabat tinggi di Indonesia melakukan korupsi, kemudian uang hasil korupsi tersebut digunakan untuk menyuap orang-orang tertentu yang dapat mendukungnya untuk melakukan korupsi kembali. Lalu ada penyebab dari faktor-faktor tersebut atau kasus-kasus tersebut, yaitu rasa egois yang ingin mendapatkan lebih, seperti untuk mengoleksi mobil mewah, mengoleksi jam tangan mewah, atau barang-barang mewah lainnya. Lalu banyak pejabat tinggi di Indonesia yang merasa bahwa gaji atau upah yang diberikan kurang atau dirasa tidak pantas atau kurang gitu. Jadi mereka ingin mendapatkan yang lebih gitu, tidak puas. Lalu ada juga rasa ingin mendapatkan kekayaan secara instan atau secara cepat tanpa harus bekerja supaya untuk mendapatkan jabatan yang tinggi. Lalu untuk apa adanya anggota DPR yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi malah anggota DPR-nya korupsi? Lalu KPK yang seharusnya memberantaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya memberantaskan korupsi yang terjadi di Indonesia, tetapi pada kasusnya ada ketua KPK yang terjerat kasus korupsi. Lalu dampak untuk kedepannya terhadap berkurangnya kepercayaan terhadap pejabat tinggi di Indonesia adalah penduduk tidak akan menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Hal tersebut lama-kelamaan akan menimbulkan adanya pemberontakan seperti demo, seperti yang waktu itu terjadi, ada demo dari mahasiswa. Lalu perbanyak penduduk di Indonesia yang kaya akan semakin kaya dan sebaliknya yang miskin akan semakin miskin. Lalu penduduk Indonesia juga akan tidak menghormati jabatan yang ada, seperti ada jabatan gubernur, bupati, atau wali kota. Lalu penyelesaian yang tepat yang dapat dilakukan untuk kedepannya, bahkan harus sudah dilakukan sejak dulu. Jadi peran dari pemerintah dan masyarakat di Indonesia sangat penting untuk mendukung adanya kebijakan-kebijakan yang dari dulu telah baik dilakukan. Lalu untuk membentuk hubungan dan kepercayaan antara pejabat di Indonesia, pemerintah, dan dengan masyarakat di Indonesia. Lalu adanya kesadaran tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat di Indonesia. Lalu pemerintah seharusnya dari dulu itu bersikap tegas terhadap kebijakan-kebijakan yang dirasa kurang. Lalu untuk pejabat-pejabat yang melakukan kasus-kasus seperti korupsi harus ditegakkan gitu. Jadi harus bersikap tegas. Sekian presentasi saya pada hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk